Kalau kita amati pada kasus kali ini, kura-kuranya mengalami luka di bagian kaki belakang. Jadi ternyata bentuk anatomi dari cangkangnya, dia tumbuhnya itu ke dalam, teman-teman. Dan hal ini menyebabkan adanya gesekan-gesekan yang terjadi secara terus-menerus. Mau tidak mau, ketika gesekan ini terjadi secara terus-menerus, menimbulkan adanya luka. Ini jalan ya. Oke, sebenarnya nggak masalah sih, ini emang ininya tipenya karena juga agak kering, nanti dirutin olesin salep aja sih mbak, nggak masalah kok, ini rutin salep luka aja tapi masih oke kan makannya nih. Terus ini juga bagus. Terus urinasinya gimana warnanya? Lancar kan? Iya. Putih ya kayak gitu ya. Putih cair. Putih cair. Yang sering ini kalau kura itu BS, Bladderstone gitu ya. Kalau itu kasih juga terlalu banyak. Tapi dia enggak kan? BS nggak tahu toh, BS nya kalau baru tahu kalau udah di ronsen. Tapi biasa gasnya itu kan dia kayak ini ngerejut, Iya, susah, nggak bisa. Terus gejala awalnya biasa nggak mau makan, tapi makannya masih oke kan. Ini sih normal, karena emang anatominya sih kak, jadi cenderung lebih ini apa namanya kegeser-geser. Halo sahabat Radian, berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Radian dan kita masih di Radian Channel. Jadi segmen kali ini kita akan membahas seputar kasus-kasus yang kita jumpai di klinik Radian Pet and Care. Dan hari ini kita akan membahas salah satu kasus seekor kura-kura. Jadi bahasan kita nggak seputar anjing kucing nih teman-teman, tapi juga hewan eksotis, karena di Radian Pet and Care semua cabang kita menerima semua spesies hewan termasuk kura-kura kali ini. Jadi kura-kura sulcata ini salah satu kura-kura darat, salah satu kura-kura favorit yang banyak dipelihara oleh para penghobi, khususnya penghobi kura-kura. Dan salah satu penyakit yang paling sering dijumpai itu biasanya adalah adanya Bladderstone. Tapi kali ini kita tidak membahas tentang Bladderstone, tapi adanya luka atau lesio yang terjadi pada bagian tubuh tertentu. Kalau kita amati pada kasus kali ini, kura-kuranya mengalami luka di bagian kaki belakang. Nih, seperti ini nih. Jadi di kaki belakangnya ternyata ada luka. Dan setelah diobservasi, dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang bertugas. Kebetulan ini pasien di Radian Pet and Care cabang Rawamangun. Jadi ternyata bentuk anatomi dari cangkangnya, yang bagian atas, bagian tepinya kan bentuknya tidak beraturan tuh. Dia tumbuhnya itu ke dalam, teman-teman. Dan hal ini menyebabkan adanya gesekan-gesekan yang terjadi secara terus-menerus. Mau tidak mau, ketika gesekan ini terjadi secara terus-menerus menimbulkan adanya luka. Lukanya tidak segera ditangani, yang terjadi apa? Luka makin parah. Untung pet owner cepat sadar dan segera membawa ke dokter hewan. Bisa kita bayangkan jika lukanya tidak diketahui, pet owner tidak segera membawa ke dokter hewan. Yang terjadi apa? Yang terburuk adalah terjadi nekrosis dan kakinya harus diamputasi. Kasihan kan? Kalau sudah seperti ini penanganannya gimana? Karena penyebabnya adalah cangkang yang dia itu menjorok ke dalam, mau tidak mau bagian yang tajam ini harus dipotong. Jadi dilakukan pemotongan. Setelah itu bagian lukanya dilakukan pembersihan luka dan juga pengobatan luka. Untungnya tidak perlu dijahit. Jadi ada tindakan untuk perawatan luka terbuka. Lukanya bisa dibersihkan. Teman-teman pun juga bisa melakukan tindakan ini di rumah. Luka dibersihkan dengan antiseptik. Setelah itu diberikan salep luka. Kalau kita pakainya salep luka Vet Essential Gel untuk membantu mempercepat proses kesembuhan luka. Kalau teman-teman mau kasih betadine atau obat-obat luka lainnya boleh. Tapi perlu diingat, lukanya kira-kira ada infeksi atau tidak. Karena kalau sudah ada infeksi, artinya perlu namanya antibiotik. Apalagi kalau kondisi lukanya sudah parah, perlu namanya painkiller. Kalau kondisi seperti itu, harus segera dibawa ke dokter hewan. Sekian informasi menarik dari kami, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!